Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam Al-Quran ada banyak sekali surat pendek. Salah satunya adalah surat Al-Ikhlas. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas memiliki arti memurnikan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Surat ini juga termasuk dalam golongan surah-surah Makkiyah yang diturunkan setelah surat An-Nas. Surat Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya kepada Rasul-Nya agar umatnya mengetahui hanya Dialah Allah yang Maha Esa. Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa. Esa sendiri artinya adalah tunggal atau satu. Karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki orang tua dan anak. Allah adalah Tuhan tempat kita meminta segala sesuatu. Allah adalah Tuhan yang Maha Pencipta dan manusia adalah makhluk ciptaannya. Surat Al-Ikhlas juga merupakan salah satu surat pendek yang terdapat pada juz ke-30 di dalam kitab suci Al-Quran. Surat Al-Ikhlas berisi tentang tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhid adalah konsep dalam Islam yang menyatakan tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengajarkan tauhid kepada anak sejak dini merupakan salah satu hal yang sangat penting, karena merupakan dasar dari ilmu agama. Hal ini perlu dilakukan karena selain pengetahuan umum, si kecil juga perlu dididik dengan bekal pendidikan agama yang baik. Dengan demikian diharapkan kelak anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang cerdas dan kuat imannya. Tentunya dalam mengajarkan dan mengenalkan ilmu agama kepada anak bisa dilakukan dengan cara yang paling sederhana. Salah satu cara itu adalah dengan membiasakan anak mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran di rumah. Dengan begitu anak akan menjadi lebih mudah memahami bacaan Al-Quran. Saat ia diajak membaca kitab suci untuk mengajarkan anak membaca Al-Quran, Anda bisa memulainya terlebih dahulu dengan bacaan yang mudah, seperti bacaan-bacaan surat-surat pendek. Salah satu surat pendek yang bisa diajarkan kepada anak adalah surat Al-Ikhlas. Tidak sekedar mengajarkan bacaannya, tetapi Anda juga perlu mengajarkan arti dan keutamaan yang terkandung di dalam surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas merupakan surah ke-112 di dalam Al-Quran. Surat Al-Ikhlas tergolong surah Makkiyah serta terdiri atas 4 ayat. Isi pokok surat Al-Ikhlas adalah tentang penegasan terhadap keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Ikhlas juga mengajarkan kita untuk menolak segala bentuk penyekutuan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Berikut bacaan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Dijelaskan bahwa pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh Nabi Muhammad menjawab pertanyaan kaum musyrik yang menanyakan tentang sifat Tuhannya, bahwa Dia adalah Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak terbilang dalam nama, sifat dan ketuhanannya. Allah juga tempat meminta segala sesuatu. Dia Maha Pencipta, Maha Kaya dan Maha Kuasa. Dia tidak memerlukan yang lain, sedangkan semua makhluk bergantung kepadanya. Dia tidak beranak, tidak ada yang sejenis dengan Allah, sehingga bisa menikah dengannya dan melahirkan anak, dan Dia tidak pula diperanakkan karena Dia kekal dan tidak bermula. Sesatlah orang Yahudi yang meyakini Uzair sebagai putra Allah, orang Nasrani yang meyakini Nabi Isa sebagai putra Allah, dan orang musyrik Arab yang meyakini malaikat sebagai putri Allah, yang ditulis dalam tafsir. Lalu di ayat terakhir menyebutkan bahwa Allah tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.
baik dari segi zat, sifat maupun tindakannya. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa keutamaan dari surat Al-Ikhlas, antara lain: yang pertama, dinamakan surat Al-Ikhlas karena keutamaan dari adalah bisa menyelamatkan orang yang membacanya dari kesulitan dunia dan kesulitan akhirat. Yang kedua, selain itu juga mampu menyelamatkan dari kesulitan sakaratul maut dan juga menyelamatkannya dari gelapnya alam kubur dan dari seramnya hari kiamat. Yang ketiga, meskipun termasuk ke dalam golongan surat pendek, surat Al-Ikhlas ini kedudukannya setara dengan sepertiga Al-Quran, serta manfaat dan keistimewaan sangat luar biasa. Bahkan surat ini dibaca oleh Rasulullah di kesehariannya. Surat Al-Ikhlas yang menggambarkan keesaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sebenarnya sama saja dengan surat-surat lainnya yang ada di Al-Quran, yaitu memiliki rahasia dan keutamaan sendiri yang terkandung di dalamnya. Surat Al-Ikhlas merupakan salah satu surat yang memiliki arti suci atau murni, maka dari itulah surat Al-Ikhlas ini disebut-sebut sebagai surat yang menggambarkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Ikhlas memiliki arti memurnikan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat banyak keutamaan jika kita mengamalkan surah Al-Ikhlas. Salah satunya yakni membaca Al-Ikhlas 1 kali setara dengan membaca sepertiga Al-Quran. Hal ini juga dijelaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya surat Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran." Surat Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hal ini karena pembahasan isi kandungan Al-Quran terbagi menjadi 3 bagian, yaitu tauhid, hukum-hukum syariat Islam, dan berita tentang makhluk. Nah, surat Al-Ikhlas sendiri berisi tentang pembahasan tauhid. Pertama, jika surat Al-Ikhlas diistiqomahkan membacanya setiap selesai sholat, baik sholat fardu maupun sunnah, maka akan dimudahkan jalan menuju surga insya Allah. Yang kedua, membaca surat Al-Ikhlas juga bisa menjadi perantara untuk memperlancar rezeki. Caranya dengan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali secara istiqomah. Bacalah surat Al-Ikhlas dengan penuh ketekunan dan maksud memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan dalam urusan rezeki. Insya Allah. Ini bukan hanya untuk orang tua, tetapi juga bisa dibiasakan kepada anak sejak ia masih kecil. Kemudian sebab turunnya surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah atau surat yang turun di kota Mekah. Adapun dijelaskan mengenai sebab dari turunnya surat Al-Ikhlas ini bermula dari pertanyaan orang-orang kafir mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti disebutkan dalam sebuah hadis berikut ini. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, bahwa orang-orang musyrik berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sebutkan nasab Rabbmu kepada kami." Maka Allah menurunkan, "Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa." Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad, Ibnu Abi Asim di dalam As-Sunnah, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Surat Al-Ikhlas ini mengisyaratkan kepada para muslim untuk senantiasa ikhlas dalam menjalani kehidupan dan harus didasari ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut deretan manfaat dan keistimewaan yang dimiliki oleh surat Al-Ikhlas, yaitu: pertama, untuk mencapai apa yang diinginkan serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Salah satu cara mengamalkan surat Al-Ikhlas yaitu dengan membacanya 1000 kali. Waktu membacanya di antara sholat maghrib dan isya, dan setelah selesai berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh agar apa yang diharapkan dan dicita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Yang kedua, diselamatkan dari maksud orang jahat dan aniaya. Surat Al-Ikhlas juga bisa membuat kita diselamatkan dari orang jahat. Selain itu, bacalah Ya Somad sebanyak 134 kali dengan istiqomah secara terus-menerus,
dan dijadikan amalan sehari-hari, maka insya Allah akan diselamatkan dari orang-orang jahat. Yang ketiga, bisa menyembuhkan rasa sakit pada tubuh. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengadu merasa sakit pada bagian badan, baginda Rasulullah selalu membaca ayat-ayat berikut pada telapak tangan yang kanan, kemudian mengusapkannya pada bagian yang terasa sakit, yaitu dengan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Yang keempat, setan tidak akan mampu menggoda orang yang membaca surat Al-Ikhlas. Dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali setiap selesai sholat subuh, maka setan tidak akan dapat menggodanya untuk melakukan perbuatan maksiat. Yang kelima, membuka pintu rezeki dari berbagai arah. Diceritakan bahwa pada zaman Nabi ada seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah. Ia mengadu tentang kesusahan hidup yang dideritanya. Laki-laki itu bercerita bahwasannya telah melakukan segala cara agar terbebas dari kesusahannya. Lalu orang itu memohon kepada Rasulullah supaya diajarkan atau diberi amalan singkat untuk menghilangkan segala kesulitan hidup. Kemudian Rasulullah memberikan amalan tersebut dan menyuruh kepada orang itu supaya setiap kali ia mau masuk ke dalam rumahnya, dianjurkan untuk selalu mengucapkan salam. Jika tidak ada orang di dalamnya, maka dianjurkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, dan orang itu mengamalkannya dengan istiqomah dan penuh keyakinan, dan pada akhirnya Allah melapangkan rezeki orang tersebut. Dan masih banyak lagi manfaat dan keistimewaan lainnya. Demikian pembahasan tentang surat Al-Ikhlas hingga keutamaannya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.